kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau disingkat GCS. Ada 3 penilaiannya, yaitu I atau mata, T atau verbal, dan M atau motorik. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan GCS dimulai dengan pemeriksaan respon mata atau I dengan nilai tertinggi adalah 4 dan nilai terendah adalah 1. Pasien diberi skor 4 bila pasien dapat membuka mata spontan tanpa ada rangsangan dari luar. Apabila pasien tidak bisa membuka spontan, maka panggil pasien. Ibu bisa buka matanya. Apabila pasien berespon dengan suara atau verbal, maka nilainya 3. Apabila pasien tidak berespon terhadap suara, maka berikan tekanan pada jari pasien dengan cara memberikan tekanan pada kuku selama kurang lebih 10 detik dengan menaikkan intensitas tekanan dan lihat reaksi pasien. Apabila pasien membuka mata ketika dilakukan tekanan, maka nilainya 2. Apabila pasien tidak bereaksi dengan tekanan, maka nilainya 1. Ada kondisi di mana pasien tidak bisa membuka mata dikarenakan ada pembengkakan pada area orbita, maka skor pasien adalah NT atau non-testable. Pemeriksaan verbal dengan skor tertinggi 5 atau pasien orientasi baik dan skor terendah adalah 1, tidak ada reaksi. Ibu coba disebutkan namanya siapa? Milhaken. Ibu tahu ini bulan berapa? 8 Bisa disebutkan nama bulannya? Agustus. Apabila pasien bisa menjawab dengan tepat pertanyaan sederhana yang kita berikan, maka nilai verbalnya 5. Ibu, nama ibu siapa? Ini tahu bulan berapa hari ini? 9. Apabila pasien tampak bingung dengan pertanyaan kita dan menjawab tidak tepat, maka skor verbalnya 4. Ibu, bisa sebutkan nama panjang ibu? Hatun. Bisa sebutkan bulan berapa sekarang? Oktober. Apabila pasien tidak bisa menjawab dengan tepat dan hanya menyampaikan 1-2 kata, maka skor verbalnya 3. Ibu, bisa sebutkan nama panjangnya? Apabila pasien hanya mengeluarkan suara tanpa mengeluarkan kata, maka skornya 2. Ibu, bisa disebutkan namanya siapa? Apabila hanya mengeluarkan suara, maka skornya 2. Apabila pasien tidak berespon, maka nilainya 1. Pada kondisi pasien terpasang tracheostomi dan tidak bisa mengeluarkan suara, maka skornya adalah NT atau non-testable. Pemeriksaan motorik dengan skor tertinggi 6 mampu mengikuti perintah sederhana dan skor terendah tidak mampu merespon. Nilainya 1. Ibu bisa genggam tangan saya, berikan tekanan di tangan saya. Apabila pasien bisa mengikuti perintah sederhana, maka nilai skornya 6.
Ibu, bisa genggam tangan saya. Apabila pasien tidak bisa mengikuti perintah, maka berikan tekanan pada area pundak dengan memberikan tekanan selama kurang lebih 10 detik dengan menaikkan intensitas tekanan. Apabila pasien melokalisasi tekanan, maka skornya 5. Apabila pasien tidak berespon terhadap tekanan di area pundak, pindah areanya di periorbital. Berikan tekanan di area periorbital selama kurang lebih 10 detik dengan menaikkan intensitas tekanan. Apabila pasien melokalisasi tekanan, maka skornya 5. Berikan tekanan pada area pundak dengan meningkatkan intensitas tekanan selama kurang lebih 10 detik. Kemudian lihat reaksi pasien. Apabila pasien melakukan fleksi normal, maka skornya 4. Apabila pasien melakukan fleksi abnormal, maka skornya 3. Apabila pasien melakukan ekstensi, maka skornya 2. Bila tidak ada reaksi terhadap tekanan, maka nilai motoriknya 1. Pada kondisi di mana pasien di bawah pengaruh anestesi atau terjadi paralisis, maka motorik tidak dapat diperiksa atau nilainya adalah NT atau non-testable. Pemeriksaan refleks pupil. Pada kasus trauma, terutama trauma kepala, pemeriksaan pupil menjadi sangat penting, menjadi salah satu indikasi ada trauma di kepala. Alat yang digunakan adalah penlight. Kita akan melakukan pengukuran yang pertama, mengukur besar pupil. Yang kedua, refleks pupil terhadap cahaya. Dan apakah ada, yang ketiga, adakah lateralisasi pada kedua pupil. Selanjutnya, yang pertama kita akan mengukur apakah ada perubahan dari besar pupil pasien. Normalnya besar pupil adalah antara 2 sampai dengan 4 mm. Kita periksa apakah ada perubahan besar pupil. Bandingkan apakah ada perbedaan besar pupil antara mata kiri dengan mata kanan. Apabila ada perbedaan, maka disebut dengan anisopor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan penlight untuk melihat reaksi dari pupil. Sorotkan penlight dari arah samping ke tengah, kemudian ke samping. Lihat refleks pupil terhadap cahaya dan bandingkan juga refleks pupil terhadap cahaya untuk mata satunya. Kemudian lakukan sebaliknya dengan mata yang satu. Kemudian yang ketiga, melihat adanya akomodasi dari kedua pupil. Taruh jari di depan pasien, kemudian minta pasien untuk melihat jari sampai dengan jari mendekat ke arah hidung pasien. Lihat reaksi pupil pada kedua mata, apakah sama atau berbeda untuk akomodasi.